Wanangga Entaku. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Buti, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid dan perwakilan dari komite sekolah. Selamat pagi. Asesmen sumatif akhir semester genap kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024 dalam bentuk presentasi dengan tema semangat kolaborasi kita wujudkan peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat rahmat-Nya yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup ini istimewa dari malam sampai dengan pagi hari ini, Negeri Buti akan melaksanakan ujian akhir sekolah saat ini. Kami mohon Surah Roh Kudus menyertai, melindungi para peserta didik kami. Kami sampai dengan siang nanti kami mempersiapkan kepada melalui perantaran Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa ini dan seterusnya segala masa. Sekali lagi ujian ini adalah sebuah kesempatan para siswa menunjukkan kemampuannya. Tidak ada siswa yang tidak mampu. Semua siswa mampu, semua siswa dicintai oleh Tuhan. Karena itu, perlihatkanlah kompetensi, perlihatkanlah kemampuanmu. Terima kasih juga untuk komite dan para orang tua murid yang mau datang. Menyaksikan bahwa tidak salah anak-anak dititipkan di sekolah ini. Karena sekolah ini menjadi sekolah yang tidak banyak, berani untuk mengadaptasikan, mengkontekstualisasikan kurikulum merdeka sesuai dengan kondisi kita di sini. Membuat ibu bangga bahwa hari ini di tengah-tengah kita ada alumni yang hadir dengan menggunakan baju dinas yang sama yang dikenakan oleh Bapak Ibu guru. Kebanggaan tersendiri bagi Bapak Ibu yang karena berupaya Bapak Ibu berhasil mendidik. Masa-masa, tapi masih banyak lagi yang lain. Untuk menghasilkan peserta didik yang dalam segala keterbatasan hari ini mau tampil menunjukkan hasil dari kurikulum gotong royong yang dirancang oleh Bapak tadi. Kita adalah pelayan. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita tidak sendiri. Dalam keterbatasan kita saling melengkapi untuk mendampingi anak-anak didik kita yang dipercayakan oleh orang tua dan beristimewa Tuhan kepada kita untuk kita mendidik dan mendampingi anak-anak kita dengan penuh kasih. Luhur Tanamarin, asesmen sumatif akhir semester kita buka. Terima kasih. Ibu tamu undangan beserta Bapak Ibu guru tim penguji untuk dapat menuju ke ruang ujian yang telah dipersiapkan.
Jam, ya. 2 jam itu termasuk dengan pertanyaan dari guru. Kalau diberikan kesempatan guru bertanya. Ya. Yang pertama yang kalian harus perhatikan ketika ada itu, ketika masuk, ya, kalian harus dimulai sambil berdiri dulu. Ibu umum saja berdiri sambil berdiri. Baru siapa yang memandu untuk membuka itu yang nanti memimpin. Oke? Sesudah selesai, lalu yang mau presentasi, yang lain duduk, yang presentasi yang maju. Sapa dengan penuh kasih kepada yang terhormat Bapak Kabid Kurikulum Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Bapak Paskalis Tetor SS, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Buti, Ibu Yusita Panggracia SPD, dan Bapak Komite kita, Bapak Martinus Suaragan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para pemuji yang akan menguji ujian di pagi hari ini. Terima kasih pemuji. Yang kedua, Ibu Grace Pamasangan, guru mata pelajaran agama Protestan dan seni budaya. Kemudian Bapak Ahmad, guru mata pelajaran matematika. Berikutnya Ibu Yani, guru mata pelajaran IPS. Saya memperkenalkan peserta didik dari kelas 9C, kelompok 3. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, tamu undangan dan wali murid. Terima kasih telah datang di presentasi kita pada hari ini. Kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami dari tahap 1 hingga tahap terakhir. Selamat menguji. Mendengar PMK ANAS, silakan lokasi presentasi dan nomor. Sekian dan terima kasih. Good morning, our teachers and our friends. Thank you for coming in our presentation today. Let me introduce myself and my partner. I am Christina and my partner. I am Marsha. I am Evelina Mause. I am Amanda. I am Carolina. I am Yohanes. I am Yunus. I am Ryan. I am Nabian. I am William. We are from group 3, class 9C. Siapa kita? Kelompok 3. Kelompok 3? Bisa. Kelompok 3 pasti bisa. Selanjutnya akan dimulai dengan saya. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang apa itu tahap faktual. Jadi tahap faktual ini adalah tahap pertama dalam metode pembelajaran kami, yaitu tahap pengamatan. Nah, pada tahap faktual benjas, kami diminta untuk mengamati, pada saat mencatat, mengamati, dan memfoto. Perubahan jasmani positif. Dulu yang kami dari mall, sekarang kami rajin ke sekolah. Dulu yang malas mengerjakan tugas, kami jadi sedikit aktif. Dulu yang tidak menyukai tidur siang, sekarang rutin tidur siang. Dulu nakal dan suka menjadi teman, sekarang suka membantu. Dulu saya malas membaca Alkitab, sekarang jadi aktif. Dulu saya malas mengikuti kegiatan gereja, sekarang sedikit aktif. Konseptual mata pelajaran agama Katolik. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti kebebasan. Kebebasan adalah hak melakukan apa yang diinginkan untuk
adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain selain tidak melanggar hukum dan hak orang lain. Ya, kami diminta untuk membuat video wawancara dari responden yang tidak mematuhi peraturan gereja. Selamat menyaksikan. Tahap faktor agama Islam. Di tahap faktor agama Islam, Pak Guru meminta kami untuk membuat urutan-urutan cara berwudu dengan benar. Bagian tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Macam-macam waktu untuk berwudu. Yang pertama ketika akan melakukan sholat, yang kedua ketika mandi besar, yang ketiga ketika hendak tidur, dan keempat ketika hendak berzikir. Our teacher asked us to take pictures of medical equipment and find the proper place. Picture 1, steadiometer atau alat pengukur tinggi badan. Picture 2, blood pressure monitor atau latensi. Picture 3, scale atau timbangan. The conceptual text or teacher to us to find the definition of descriptive text, generic structure, and language features. Saya menjelaskan language features. Nouns, kata benda, spoon, plate, for computer play. Adjective, kata sifat, small, tang, beautiful. Simple passive tense. Represent tense is a form of a verb to express events that are happening at the moment. At the metacognitive stage, we make testimonial video. Enjoy the video. Empat, apa itu slogan? 5, tulisan yang jelas. 6, motif atau slogan motif. 7, tulisan berwarna. Dan ini adalah poster kesehatan kami. Sekarang saya akan menjelaskan tentang poster kami. Jadi poster kami ini bertemakan kesehatan. Dan juga pada kaidah kebangsaan poster di situ ada satu menggunakan bahasa yang bersifat persuasi atau mengajak. Nah, di sini kami menerapkan di dalam poster kami yaitu ayo hidup sehat, lakukan gerakan ini. Dan juga di sini ada manfaatnya. Dan kemudian yang kedua, tidak menggunakan unsur sara agar tidak menyinggung suku atau oknum-oknum tertentu. Faktual matematika kami diminta untuk mengamati dan mencatat tinggi dan berat badan kelompok kami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan tabulasi, mengolok-olokkan menganalisis, serta mencari keterangan dari data yang berbentuk angka. Di kelas kami yang paling tinggi adalah William Maywet dengan tinggi badan 175. William lebih bisa lihat ketinggian sama dia. Dan yang terberat di kelas kelompok kami adalah Nursyah dengan berat badan 70. Rata-rata berat badan kelompok kami yaitu setelah di belakang adalah 52,27. Tujuan kami dalam belajar matematika adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan kami di bidang matematika. Di pelajaran IPS kami diminta untuk membuat tabel macam-macam kebutuhan menurut tingkatan dan menurut sifat. Primer saya yaitu nasi kuning, sekunder saya yaitu tas dan buku, tersier saya HP, jasmani rohani saya membaca Alkitab dan menjalan pagi. Dan ekonomi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang pertama produksi. Ini adalah upaya manusia untuk menciptakan sesuatu atau menambah nilai guna barang dan benda agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaku dari produksi disebut produsen, dan produsen menghasilkan barang dan jasa.
besar dan lebih kecil. Kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya di dalam jaringan kapiler darah akan melepaskan nutrisi dan zat-zat penting lainnya. Sini boleh depan. Ini adalah hasil alat peraga kami, sistem peredaran darah. Di sini kami akan mempraktekannya. Saat serambi bereaksi, darah yang mengandung banyak oksigen berwarna merah mengalir dari paru-paru melalui serambi kiri, lalu masuk ke vena pulmonalis. Ada pula darah kaya oksigen berwarna biru ditumpah dari seluruh tubuh ke serambi kanan, kemudian bilik berkontraksi darah dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh dan darah dari bilik kanan dipompa ke paru-paru. Begitu seterusnya. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 3 kelas 9C. Ya baik, terima kasih 9C kelompok 3. Yang ingin aku tanyakan, yang pertama yaitu bagaimana cara menjaga tekanan darah kita agar tetap normal. Oke, terima kasih. Sama saja pertanyaan dari Pak Guru. Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi tadi Pak Guru pertanyaannya bagaimana supaya peredaran darah itu tetap lancar. Jadi tekanan darah dan peredaran darah itu agar tetap lancar. Jadi baiknya kita tuh melakukan olahraga rutin setiap hari, seperti contohnya kami ambil jogging, resto, dan juga latihan daya tahan semangat berpasangan. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Olahraga dengan rutin, makanan juga mempengaruhi sistem peredaran darah. Di sini makanan juga berperan penting untuk peredaran darah. Jadi sebaiknya kita mengatur pola makan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Ya baik, mari kita beri aplaus dengan jawaban yang menarik. Ya, persilakan kepada Mem Berta untuk memberikan pertanyaan. Oke, baik. Untuk kelas 9C ya. Nah, ini sih. Tadi di situ kalian sebutkan ada language features, ada nouns ya. Nouns itu artinya kata benda. Oke. Give some examples of nouns you can find in this room. Ya. Give some examples of nouns that you can find in this room. Yang saya lihat pertama adalah tables atau meja. Yang di dalam ruangan ini yang saya lihat yang kedua yaitu komputer. Fokus. Kasih keluar penutupnya tuh, Next, dos. Yang mana itu? Yang mana dong? Yaitu tipu. Windows. Jendela. Pelajaran matematika, perhatikan baik-baik. Pak Guru hanya minta 3 orang untuk 3 pertanyaan. Tadi kalian sudah membahas tentang statistik. Di dalam statistik itu ada mean, median, dan modus. Dari mean, median, dan modus, coba jelaskan apa itu mean, apa itu median, dan apa itu modus. Pak Guru minta 3 orang untuk menjelaskan. Sekian, terima kasih dari Pak Guru. Nilai data adalah jumlah seluruh nilai data atau rata-rata dari jumlah seluruh nilai data dibagi kebanyakan data. Modus adalah angka yang sering muncul. Terima kasih banyak sekali untuk Ibu yang sudah mendidik saya dari masa sekolah sampai yang sekarang. Saya sudah berpakaian dinas seperti sama dengan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Untuk semua guru-guru yang tercinta di SMP Negeri Putih ini, terima kasih banyak sekali Ibu. Dan satu motivasi untuk adik-adik semua, tetap fokus belajar, semangat,
dan jangan pernah melawan orang tua, karena kedua orang tua adalah patokan hidup untuk kedepannya. Amin. Jangan pernah lupa juga dengan Tuhan, berdoa itu perlu untuk membuktikan masa depan yang lebih cerah. Amin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kakak Michael untuk motivasi yang sangat bermanfaat. Fokus belajar, ingat Tuhan, ingat orang tua ya. Kita membawa ijazah yang terbaik untuk orang tua kita ya. Salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas Bapak Ibu Guru yang sudah menyediakan waktu untuk datang ke sini untuk menyaksikan presentasi kami pada pagi hari ini. That's all for our presentation today, and thank you so much for your attention. Mendengar pendek Anas memakan mengkaji presentasi mendapat bahan sekian. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan para orang tua. Di sini kami dari kelas 9B kelompok 1 akan mempresentasikan mata pelajaran dari tahap hotel dan metodologi. Good morning, our teacher and our friends. Thank you for coming in presentation today. Let me introduce myself and my partner. I am Fideli and my partner. I am Maya. I am Surya. I am Agatha. I am Benedictus. We are from Group 1, Class 9B. Maningapimik iwa guru biar wanita pegati menaiki mana biasa ya. Kelompok 1. Jaya, 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 pasti bisa. Wuha. Tiga gerakan kesehatan yang kami pilih yaitu lari, lompat, dan juga pull up. Pada 2000 tahun sebelum Masehi, yang menemukannya adalah Gotas dan sudah dilakukan oleh bangsa Sumeria. Pengertian lari adalah gerakan yang memungkinkan makhluk hidup seperti manusia atau hewan bergerak dengan cepat menggunakan kaki. Menurunkan berat badan, 2. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. 3 gerakan yang kami pilih yaitu lari, lompat, dan juga resto. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 kelas 9B. Di sini kami akan mempraktikkan 3 gerakan yang kami pilih yaitu lompat, lari, dan juga resto. Yang kedua lari. Gerakan yang ketiga yaitu lari lompat. Video profil dari kami sudah terima kasih. Kami diminta untuk membuat testimoni yang berisikan tentang manfaat dan juga kendala. Silakan menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya dari kelas 9B kelompok 1. Pada mata pelajaran PJOK, kami diminta untuk membuat testimoni yang berisi tentang manfaat dan juga kendala. Manfaat yang kami dapat adalah berdiskusi untuk memilih 3 gerakan tentang kesehatan. Kami juga bisa memahami setiap tugas yang telah diberikan Pak Guru. Tahap faktual bahasa Indonesia, Ibu Guru meminta kami untuk mengamati 5 gerakan. Yang pertama yaitu push-up, kedua sit-up, ketiga back-up, kaidah poster. Bahan yang digunakan bersifat persuasif, tidak menggunakan tema baru dalam menggunakan bahasa.
dan juga pewarna. Cara membuatnya, pertama kami menentukan gambar apa yang ingin kami pilih. Yang kedua, kami mencari slogan untuk menulis pada poster kami. Yang ketiga, kami mulai menggambar dengan menggunakan pensil. Di tahap spektakel kognitif bahasa Indonesia, kami diminta oleh Bu Guru untuk membuat video singkat atau video testimoni yang berisi manfaat dan kendala. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pesan dan kesan kami selama belajar bahasa Indonesia. Of medical equipment and the vocabularies. Picture 1, scale, alat timbang berat badan. Picture 2, stadiometer, alat pengukur tinggi badan. Basic structure of descriptive text. Number 1, identification. Identification the person, place, or thing to be described. Number 2, description. The description is describing parts, qualities, and characterism of an object. Given picture. Number 1, focus and concentric participant. Number 2, adaptive. Number 3, this or simple presentation. Situation 2005. The explicit text is to describe what we see. It means describe. The explicit text is describe the object what we see. Present simple or present unlimited is one of the first forms associated with it is asli reflect. Pelajaran IPA kami diminta untuk mengamati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem peredaran darah pada manusia. Berikut ini adalah tabel yang kami amati dalam kelompok kami. Di sini berisi jenis kelamin, umur, berat badan, tekanan darah sebelum aktivitas dan sesudah aktivitas, dan juga kesimpulan. Contohnya saya, Fidelia Leonora Tedowayan, berjenis kelamin perempuan, umur saya 15 tahun, berat badan saya 56 kilo, tekanan saya sebelum beraktivitas adalah 104/68. Setelah itu, kami melakukan aktivitas stretching atau push up. Setelah itu kami melakukan mengukur kembali tensi darah kami. Tensi darah saya setelah melakukan aktivitas menjadi 115/74. Kesimpulan dari tabel tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah pada manusia. Contohnya seperti jenis kelamin, umur, berat badan, dan juga aktivitas. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka semakin meningkat tekanan darah manusia. Atau saat kami mendapatkan pemeriksaan dari puskesmas, ini adalah foto teman saya saat melakukan menimbang berat badan. Di sini foto teman saya sedang mengukur tekanan darah sebelum aktivitas. Hasil alat peraga yang dilakukan oleh kelompok kami. Dijelaskan oleh teman saya Surya. Saya menjelaskan cara mekanisme penggunaan alat peraga sistem peredaran darah. Yang pertama adalah dari jantung. Jantung memiliki fungsi untuk memompa darah atau menampungnya. Jantung memompa darah pertama adalah kapiler organ, serambi kanan, bilik kanan, dan paru-paru akan mendorong darah lagi ke serambi kiri dan bilik kiri. Gerakan ini akan terus berputar berulang kali
kiri jantung ini berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Menjelaskan cara mekanisme alat peraga sistem peredaran darah. Yang pertama adalah fungsi jantung adalah untuk menampung darah dan mengalirkannya ke kapiler organ, kaki kanan, kiri kanan, paru-paru, dan paru-paru akan mengembalikan darah ke kaki kiri dan kiri kiri. Kiri kiri akan mendorong lagi ke jantung. Gerakan ini akan terus berputar selama berkali-kali. Manfaat saat kami mempelajari mata pelajaran IPA yaitu kami dapat mengamati tekanan darah dari kelompok kami dan juga berat badan. Kami juga dapat mengetahui tentang pengertian sistem peredaran darah, fungsi peredaran darah, serta jenis-jenis penyakit dan juga mekanisme sistem peredaran darah. Kami juga dapat membuat alat peraga tentang sistem peredaran darah. IPS kami diminta untuk membuat tabel macam-macam kebutuhan menurut tingkatnya. Primer adalah kebutuhan pokok menurut kami anak sekolah, yaitu rumah, makanan, dan juga minuman. Sekunder pelengkap bagi kami anak sekolah, yaitu seperti seragam sekolah lengkap, buku, pulpen, serta tersier untuk saya yaitu HP. Karena sebagai siswa, HP yang saya miliki diberikan oleh orang tua. Jasmani yaitu saat melakukan olahraga. Rohani saat saya melakukan ibadah sholat. Primer merupakan salah satu kebutuhan yang dikelompokkan berdasarkan intensitas yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan yang mencakup barang-barang mewah sehingga tak heran jika kebutuhan tersier sering berkaitan dengan usia. Pelaku dari konsumen yaitu menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Menurut tingkatnya yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Menurut sifatnya itu jasmani dan juga rohani. Prosedural, Pak Guru meminta kami untuk membuat papan statistik dan juga mencari median dan modus dari kelompok kami. Yang ini adalah tabel dari kelompok kami. Ini adalah foto papan statistik dari kelompok kami. Modus dari kelompok kami yaitu tinggi badan 152. Yang paling tinggi yaitu Beni memiliki tinggi badan 174. Faktual seni budaya, guru meminta kami untuk mengamati 5 gerakan tentang kesehatan. Kami gunakan adalah gunting, pensil warna, spidol, penggaris, kertas manila. Sedangkan bahan yang kami pakai adalah karton. Cara pembuatannya adalah yang pertama kami lakukan adalah menggambar model orang yang sedang push up. Setelah itu kami menulis tulisan poster, yaitu ayo olahraga agar tubuh kita sehat, dan gerakan push up gerakan yang mudah namun menyehatkan. Setelah kami membuat model dan tulisan, kami menaruh kertas manila di karton untuk ditempel. Selamat menyaksikan. Tabel dan juga mewawancarai orang yang jarang pergi ke gereja. Nomor kelompok 1, hari dan tanggal kami mewawancarai yaitu hari Jumat tanggal 10 Mei 2024. Jam mulai yaitu 7.30. Pertanyaan wawancara, alasan tidak pergi ke gereja. Orang yang diwawancarai yaitu Kakak Clementina. Silakan menyaksikan. Selamat pagi kakak, maaf mengganggu. Di sini saya mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancara kakak dalam perbedaan agama Katolik. Di sini saya mau bertanya, kenapa kakak, alasannya kenapa kakak tidak pernah pergi ke gereja? Ya baik tadi. Yang pertama, jarak jauh rumah dengan gereja. Yang kedua, kakak punya penyakit. Kalau penyakit itu tidak kambuh, kakak pergi ke gereja. Kalau kambuh, kakak tidak pergi ke gereja. Oh, baik.
Baik, sekian dan terima kasih. Jawab. Saya persilakan Bapak Ibu guru untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta ujian kelompok 1 kelas 9B. Dipersilakan. Mulai dari Ibu Meda. Yang Ibu akan tanyakan ke kalian, yang bisa langsung menjawabnya. Nomor 1, bagaimana cara kalian agar poster yang kalian buat itu dapat dibaca atau dilihat oleh masyarakat? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tujuan dari poster yang kalian buat? Yang pertama tadi, siapa yang bisa jawab? Untuk pertanyaan kedua, yaitu kegunaan poster yang kami buat adalah untuk menginspirasi orang-orang agar sering berolahraga yaitu pusat. Pertanyaan pertama, agar masyarakat bisa melihat poster kalian, bagaimana cara bisa melihat poster kita? Yaitu yang pertama, gambarnya yang ditampilkan harus mencolok dan slogan yang ditampilkan harus sedikit supaya menginspirasi masyarakat untuk mengikutinya. Ya. Ada yang bisa tambahkan? Tentang tema dan tujuan dari poster, pembanding media serta memberikan simbol-simbol seperti huruf dan juga angka agar dapat menarik minat masyarakat. Yang ada kalimatnya singkat dan padat jelas, terus agar masyarakat itu bisa membaca. Harusnya bagaimana? Membaca dan melihat itu bagaimana caranya? Ayo, bisa? Coba Surya. Agar masyarakat bisa melihat poster yang kita buat, kita menaruhnya di publik. Di publik. Seperti di jalanan atau di baliho. Ya, salah satunya seperti itu. Jadi poster yang kalian buat itu supaya masyarakat bisa melihat, membaca, ya toh, ditaruh di tempat atau diletakkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini karena memang perubahan apa yang Alsira harus lakukan untuk menuju masa depan Alsira yang lebih baik. Perubahan-perubahan positif apa yang harus dilakukan? Harus rajin ke sekolah. Apalagi? Harus berubah kelakuannya, harus malas. Setiap minggu ke gereja tidak? Jarang. Iya. Untuk rohaninya apa yang harus dirubah? Rajin ke gereja. Ibadah. Iya. Di rumah apa yang harus dilakukan untuk perubahan rohaninya? Selain ke gereja, apalagi yang harus dilakukan? Bantu orang tua, apalagi? Lagi berdoa, apalagi? Rajin baca kitab. Oke. Kira-kira komitmen yang Alsira buat hari ini bisa dilakukan untuk kedepannya? Bisa. Ya baik, terima kasih. Itu saja yang Ibu tanyakan untuk agama buat Alsira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini itu benar-benar bisa dilakukan untuk kedepannya supaya masa depannya lebih baik. Ya, terima kasih. Selamat siang. Penguatannya untuk Beni, Franciscus, Agatha, Bina, yang mungkin tadi kita sampaikan di kendala supaya ke depan ketika Tuhan menghendaki kalian melanjutkan sekolah ke SMA harus lebih baik dari sekarang. Ya, itu saja. Terima kasih. Pada siang hari ini berarti sudah selesai. Nanti anak-anak bisa menutup dengan yel-yel, nanti maju ke depan. Kita berikan aplaus dulu untuk peserta ujian yang kedua.
Mungkin dari Bapak Ibu orang tua murid ingin memberikan penguatan atau sejenis motivasi bagi kita punya anak-anak, dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Untuk anak-anak, saya mewakili orang tua. Dengan kegiatan ini semoga kedepannya anak-anak belajar berusaha lebih baik dan lebih baik lagi untuk memperoleh masa depan yang lebih baik untuk kalian. Terima kasih, dan kepada Bapak Ibu Guru, selama 3 tahun ini Bapak Ibu Guru telah memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kami. Pada kesempatan ini saya selaku orang tua mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru. Mungkin kelakuan kami punya anak-anak menyinggung atau membuat Bapak Guru marah. Kami sebagai orang tua sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kata-kata motivasinya bagi peserta didik. Ya, dan silakan anak-anak untuk maju ke depan untuk menutup presentasinya dengan yel-yel. Itu saja dari presentasi kami. Jika ada kesalahan adalah dalam kelompok kami meminta maaf untuk hal itu. Sekian dan terima kasih. That's all for our presentation today, and thank you so much for your attention. Dalam maya nangkai maya ini. Ya, ini motivasi dari saya sendiri. Dulu saya pernah bersekolah di sini. Saya sebagai alumni SMP Negeri Buti Merauke. Yang saya pelajari di sini, dulu orang sering pernah ikut lomba basket dan voli, kita orang dapat juara. Dan bagi pribadi saya sendiri, saya bersekolah di sini, saya sangat bangga dengan pelajaran dan pengalaman yang telah saya dapatkan di dalam sekolah ini. Dan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu Guru yang sudah mendidik saya sampai saya punya pengalaman banyak yang telah membuktikan bahwa saya juga bisa jadi manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan pribadi saya sendiri. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.